Hai, ketemu di bagian kedua video kita yaitu store dan lapor pajak atas studi kasus lengkap pemungutan pajak atas belanja barang. Nah, di video kedua ini kita langsung saja store pajak. Masih ingat di video pertama kita sudah pajak apa saja yang kita pungut? Ya, yang pertama adalah PPN. Nah, ini di video pertama kita udah bahas analisis PPN. Menghasilkan data seperti ini. Jadi kalau bagi Anda, sobat pembelajar yang belum menyaksikan, silakan tonton yang bagian pertama ya, perhitungan pajak dan pembayaran kepada penyedia barang. Nah, pajak yang kedua adalah PPh pasal 22. Nih, kita udah bahas di analisis PPN di video bagian pertama menghasilkan data seperti ini ya. Ini komplitnya. Nanti bagi Anda silakan tonton video yang bagian pertama. Nah, atas dua jenis pajak ini, pertanyaannya siapa yang menyetorkannya, PPN dan PPh pasal 22. Karena ini namanya pemungutan. Nah, maka yang menyetorkan ke kas negara adalah SMK Negeri 1 Pekanbaru. Jadi sekali lagi ya, yang menyetorkan adalah SMK Negeri 1 tapi atas nama Tuan Joko. Jadi bedakan pemungutan sama pemotongan. Jadi kalau pemungutan kita setorkan oleh instansi pemerintah namun atas nama penyedia barang. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kapan SMK Negeri 1 menyetorkannya? Jawabannya adalah tergantung. Ya, tergantung mekanisme pembayaran. Kita kenal ada dua mekanisme pembayaran, ada UP itu uang persediaan atau LS ya, langsung dari kas daerah atau kas negara dibayarkan kepada penyedia barang. Nah, menurut PMK 231, ini dia kita lihat di layar ya. Bila instansi pemerintah, itu IP instansi pemerintah dan daerah ya, ada dua, menggunakan mekanisme UP, maka maksimal 7 hari setelah tanggal pembayaran harus disetorkan ke kas negara melalui SSP atau e-billing kan gitu. Namun, jika menggunakan mekanisme LS itu pada hari yang sama dengan tanggal pembayarannya. Jadi hari itu juga harus disetorkan pajaknya jika menggunakan mekanisme LS. Nah, pertanyaan kita ya, SMK Negeri 1 ini menggunakan UP atau LS untuk transaksi kita. Nah, maka asumsi di transaksi kita dia menggunakan mekanisme uang persediaan. Nah, jika menggunakan mekanisme uang persediaan, bagaimana kita menyetorkannya? Oke, yang pertama, kita setorkan dulu PPN ya. Bagaimana kita menyetorkan PPN? Ini formulir yang harus kita isi. Formulir ini bentuknya dari mana? Dari peraturan Dirjen Pajak nomor 09 tahun 2020. Nah, untuk mengisi formulir ini ya, ini bisa menggunakan pakai aplikasi e-billing, tapi intinya kita harus menyiapkan data-data seperti ini. Ya, lengkapilah data SSP untuk PPN ini dari NPWP sampai paling bawah adalah penyetor. Langsung saja kita isikan ya. Yang pertama, tadi saya ulangin, karena ini pemungutan, maka kita setorkan atas nama SMK tapi datanya adalah data Tuan Joko, penyedia barang ya. Nama EWP-nya Joko, NPWP-nya Joko, alamat Joko karena ini pemungutan. Kita ke bawah, ada namanya NOP dan alamat OP. Ini tidak usah kita isi ya. Ini khusus untuk PBB ini. Turun lagi ke bawah. Nah, ini kita isikan. Kode akun pajak. Kodenya berapa untuk PPN? Ini 411211. Kode jenis pajaknya berapa? 920. Ini khusus untuk Pemda ya. Pemda, pengguna dana APBD. 920. Kita isi uraiannya adalah PPN dalam negeri garing ya, atau buka kurung 10 alat tulis kantor. Kemudian masa pajak. Masa pajak kita kasih tanda kali. Tanda kali itu berarti di masa Februari. Dan tahun pajaknya adalah 2021. Oke, turun lagi kita ke bawah. Nah, kode nomor ketetapan tidak usah isi. Jumlah pembayaran. Kita isikan adalah 110.000. Dan terbilang kita isikan adalah 110.000 rupiah. Turun lagi kita ke bawah. Nah, wajib pajak atau penyetor. Kita isi Pekanbaru tanggalnya 15 Februari 2021. Kapan itu? Berarti 7 hari ya setelah tanggal pembayaran. Cap, tanda tangan, atas nama siapa tanda tangan? Bendahara SMK Negeri 1 Pekanbaru. Selesai kita untuk mengisi data SSP PPN. Yang kedua, ya PPh pasal
22. Ini dia datanya yang harus kita isi lengkap dari nama NPWP, nomor NPWP sampai penyetoran kita harus isi. Ya, asumsi langsung saja, cara penyisian sama seperti tadi kita isi. Ya, bisa di e-billing langsung, siapkan data ini dulu, kita isi langsung saja. Maka karena ini pemungutan, sekali lagi ini pemungutan kita setorkan atas nama Tuan Joko. NPWP Joko, alamat juga Joko. Langsung ke kode akun pajak, ya. Ini karena dia PPh pasal 22, berarti akunnya adalah kode akunnya lah 41-nya 3 kali 22. Kode jenis setoran 920 sama, kemudian uraiannya. Silakan diisi PPh pasal 2 atas ATK dan buku pelajaran umum. Masa pajaknya kasih tanda kali lagi di masa Februari tahunnya 2021. Turun ke bawah jumlah pembayaran 39.000 dan terbilang juga sama ya, 39.000 rupiah. Turun kita ke bawah lagi ya. Nah, wajib pajak atau penyetor Pekanbaru 15 Februari 2021 cap tanda tangan atas nama Bendahara Instansi Pemerintah atau SMK Negeri 1 Pekanbaru. Selesai untuk SSP PPh pasal 22. Maka setelah selesai kita penyetoran atau setor pajaknya, kita masuk yang kedua. Pelaporan. Nah, pelaporan atas dua jenis pajak ini, PPN dan PPh pasal 22. Kita lihat dulu, ternyata ada jenis pajak, itu ada 3. Ada jenis pajak PPh pasal 21, ya, ada jenis pajak SPT masanya unifikasi bagi instansi pemerintah. Dan yang terakhir lah SPT masa PPN bagi instansi pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, ini ada jangka waktu pelaporan. Bila SPT 21 dan SPT unifikasi bagi instansi paling lama itu tanggal 20 bulan berikutnya. Tapi apa itu unifikasi? Unifikasi itu adalah berarti yang PPh pasal 22, PPh 23, PPh 26, PPh 4 ayat 2 itu unifikasi. Yang kedua SPT masa PPN itu paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, kemudian di kasus kita berarti SPT masa PPh 22 paling lama 20 bulan berikutnya berarti tanggal 20 Maret 2021 dan SPT PPN berarti paling lama akhir bulan berikutnya masa pajak berakhir ya berarti tanggal 31 Maret karena tadi terus kita tanggal 8 Februari. Nah, kita langsung saja setelah kita isikan formulirnya, ini yang pertama adalah SPT masa PPN, kita laporkan ke KPP setempat. Ini kasus kita adalah ke KPP Tampan karena SMK Negeri 1 ini wilayah kerjanya KPP Tampan. Ini ada 2 formulir yang utama, ada lampiran dan induk. Kita lihat dulu yang lampiran, kita perbesar. Kita isi 0202 sampai dengan 02 itu masuk masa April sampai dengan masa April 2021. Asumsi kita ini SPT kita ini di masa Februari tidak ada transaksi lain. Hanya ini aja kasus kita. Berarti yang A kosong ya. Yang A ini kosong yang dipungut oleh penerbit SPM melalui KPPN atau BUD di daerah. Ini kita kosongkan. Yang ada cuma poin B. Kita perbesar. Yang ada cuma poin B yang ke transaksi ke Tuan Joko. Berarti Joko, NPWP Joko, nomor faktur, kemudian kita isi tanggal, kemudian DPP-nya, kemudian juga pajaknya, tanggal store dan tanggal pemungutan dan tanggal penyetoran. Jumlahnya 110. Ini yang lampiran 1. Kita masuk ke induk. Sekarang kita ke induk, kita perbesar induk. Nah, induk kita perbesar. Yang pertama, perhatikan di layar ya. Kita isikan di situ nama pemungut. Siapa? SMK Negeri 1 Pekanbaru. NPWP-nya kita isi, alamat kita isi. Kemudian di situ kita isi 02 masa Februari sampai dengan masa Februari 2021. Nomor telepon dan usaha sekolah instansi pemerintah. Kita ke bawah dulu. Yang A. Tadi saya katakan tidak ada transaksi lain, cuma transaksi ini saja di masa Februari. Berarti kosong ya. Yang ada berarti yang nomor 2 yang dipungut oleh bendahara pemerintah. Berarti Rp110.000. Totalnya juga sama. Turun lagi kita ke bawah ya. Nah, ini ada lampiran, kita isikan lampirannya, kita kasih tanda kali ya. PPN jumlah lembarnya 1, nominalnya lah 110.000. Turun lagi kita ke bawah ya, cap perusahaan kita ya. Kemudian kita datangi Ataya ya, ini adalah bendaharanya, Bendahara Pengeluaran SMK Negeri 1 ya, jika bisa. Nah, lanjut. Kita ke SPT, ini masih SPT PPN, ya kita lanjut sekarang ke SPT masa PPh pasal 22.
Nah, sama dengan SPT tadi, ini ada dua formulir besar yang saya tampilkan. Yang satu lampiran, yang satu induk. Kita lihat dulu yang lampiran. Di lampiran sini, saya perbesar. Nah, ini yang kita perhatikan yang saya kasih kotak merah ini. Itu berarti masanya adalah Februari tahunnya 2021. Turun ke bawah. Nah, ini NPWP-nya tadi cuma Tuan Joko ya. Tidak ada transaksi lain. Joko, NPWP, nama Joko, tanggalnya Joko, nilai objeknya juga 2.600.000 dan 39.000 PPh yang dipungut. Turun ke bawah, kita lihat. Nah, ini penting. Kita kasih kali itu pemungut pajak adalah Ataya dan NPWP-nya atas nama Ataya, ya, atas nama si pemungut Ataya. Kemudian kita balik ya, kita lihat sekarang yang induk. Kita perbesar induk. Ini induk. Kita perbesar lagi biar kita bisa saksikan sama-sama. Nah, ini yang harus kita isi. Yang pertama itu adalah SPT. Kita kasih silang atau kali SPT-nya normal. Karena ini baru pertama. Kalau nanti ada perbaikan atau pembetulan nanti kita ke bawah ya. SPT pembetulan 1 atau 2 atau 3. Ini baru pertama kali berarti SPT normal. Kita cek identitas pemotong. Yang pemotong atau di sini ya pemungutnya di sini adalah SMK Negeri 1 Pekanbaru. Kita isi data-data NPWP, nama, alamat SMK Negeri 1. Nah, kita lihat bagian B-nya, objek pajak. Kita langsung berarti karena ini adalah pembelian barang, berarti kita poin 3. Pembelian barang oleh bendaharawan atau badan tertentu yang ditunjuk. Nilainya berapa? 2.600.000. PPh yang dipungut adalah 39.000. Jumlah sama ya, ini juga sama dan jangan lupa kita isikan terbilangnya adalah Rp39.000. Kita turun lagi ke bawah. Nah, kita lihat ke bawah lagi. Nah, ini yang ke bawah. Nah, bisa Anda lihat bagian lampiran C. Ini ada 8 item tapi yang kita isi cuma 2 ya. Yang pertama itu daftar ya, kita silang saja atau kali saja. Yang nomor 2 ya, ini jumlah SSP-nya cuma 1. Karena tadi kita asumsikan tidak ada transaksi lain, cuma ini yang terjadi di masa Februari. Lanjut kita ke bawah pemungut, kemudian di situ atas nama Ataya dan NPWP yang memungut adalah Ataya. Oke, tanda tangan dan cap. Ya, selesailah kita di induk. Oh, satu lagi. Tanggal di sini tanggal 11 bulan 3. Padahal tadi ini kalau khusus untuk PPh pasal 22 kan tanggal 20 bulan berikutnya. Tapi kita laporkan boleh di bawahnya. Asumsi kita di sini tanggal 11 bulan Maret 2021. Oke, clear ya. Kita kembali ke depan. Ini dia 2 SPT masa PPh pasal 22. Jadi kalau kita pingin ringkasnya, ini ada saya buatkan kertas kerja. Silakan teman-teman sobat belajar screenshot saja. Ini dia tanggalnya 8, transaksinya ada 2 sebetulnya dalam satu faktur, ATK dan buku pelajaran umum. Kemudian jenis pajaknya ada 2 ya. Kemudian tarif berbeda, DPP berbeda, sampai yang paling terakhir itu perhatikan setoran atas nama bendara atau rekanan atau penyedia barang. Ini atas nama Tuan Joko. Ya. Ini kertas kerja kita. Inilah kesimpulan kita, ternyata dari studi kasus lengkap ini 2 item yang kita beli ternyata pengenaan pajaknya berbeda, penyetorannya berbeda, kemudian pelaporannya juga beda. Ya, komplitlah studi kasus kita dari 5 hal yang kita kupas tuntas ya di studi kasus lengkap ini. Yang pertama analisis PPN, analisis PPh dan analisis berapa yang diberikan ada di video nomor 1 di bagian pertama, silakan tonton. Dan bagaimana penyetoran tadi sudah kita bahas di video ini dan pelaporannya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video-video lain dari kami. Sampai jumpa.